Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di sesi Emotionally Healthy Discipleship. Saya Pendeta Paulel. Kali ini kita masuk ke skill yang kedua dari 8 skill kesehatan emosi. Skill yang kedua ini, stop mind reading and clarify expectations. Berhenti membaca pikiran dan menjernihkan ekspektasi. Di dalam diri kita, Tuhan memberikan 2 pemandu internal, pikiran, thinking, dan perasaan, feeling. Kita perlu menyadari atau tahu, peka pada pikiran dan perasaan kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita terhadap seseorang, terhadap sesuatu, terhadap diri sendiri. Dan apa yang ada di dalam perasaan kita, emosi kita. Kita perlu menyadari pikiran menentukan emosi. Kita perlu menyadari kapan kita perlu mengikuti perasaan kita. Kapan kita perlu mengendalikan atau say no kepada perasaan kita. Dan inilah yang disebut dengan dewasa rohani. Ketika kita bisa tahu membedakan kapan mengikuti perasaan dan kapan say no atau mengendalikan perasaan kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam pikiran seseorang, namun kita sering terjebak playing God. Kita mencoba membaca pikiran orang lain dan berasumsi tanpa menanyakan A, menanyakan B, atau menanyakan fakta. Misalnya, biasanya suami Anda selalu menelpon dari tempat kerja. Tiba-tiba suatu hari dia tidak menelepon. Dari siang hari, Anda mulai gelisah dan bingung. Lalu mulai tebak-tebakan. Apakah ia marah ya? Semalam memang ada sih bertengkar sedikit. Dan menurut Anda, masalahnya sudah selesai. Sampai tunggu-tunggu, sampai sore, tidak ada juga telepon. Skenario asumsi di dalam pikiran Anda semakin memburuk. Sepanjang hari asumsi itu terus berkembang. Dasar ini suami kurang dewasa. Sedikit saja udah merajuk. Kok sampai tidak menelpon hanya hal sepele saja. Ketika dia pulang pun, Anda memilih untuk mencuekin dia. Anda diam saja sampai Anda bawa tidur. Begitu sampai di rumah, suami melanjutkan pekerjaan di ruang tamu. Dia juga tidak menanyakan apakah ada sesuatu yang tidak beres. Hal itu membuat Anda semakin yakin dengan hipotesa Anda sendiri. Dasar nih suami kurang dewasa. Dengan kesal Anda pergi tidur. Besok hari, ketika sarapan, suami Anda sudah kelihatan segar dan dia menjelaskan bahwa di kantornya ada suatu emergency, membuat dia sibuk sepanjang hari bahkan sampai malam dan membawa pekerjaan pulang ke rumah. Namun Anda masih saja tidak bisa menerima dan berkata dalam pikiran Anda, kayaknya nggak benar itu ceritanya. Kita suka membaca pikiran orang. Mari kita stop mind reading. Mari kita jernihkan fakta. Anda bisa berkata kepadanya, kamu tidak menelepon dari kantor kemarin. Apakah semuanya baik-baik saja? Atau apakah ada yang mengganjal dari pertengkaran kita semalam? Perasaan kita sangat ditentukan oleh narasi yang ada di dalam pikiran kita. Narasi atau cerita yang kita sampaikan kepada kita sendiri. Dan itu akan mempengaruhi suasana perasaan kita. Misalnya, Anda sudah berjanji untuk makan malam dengan teman Anda. Dan dia terlambat 1 jam. Lalu bandingkan 2 narasi ini. Narasi yang pertama, dalam pikiran Anda berkata, oh, mungkin ada sesuatu yang terjadi di jalan. Narasi yang kedua, Anda mulai, sudah jelas ini,
persahabatan ini lebih penting bagiku daripada buat dia. Kalau memang penting buat dia, dia nggak mungkin terlambat sampai 1 jam. Bandingkan kedua narasi ini. Dan bagaimana perasaan Anda dengan narasi pertama, dengan narasi kedua. Untuk mencegah pikiran yang salah, dan supaya kita bisa menjaga kesehatan emosi dan rohani, kita harus dengan intensional memutuskan tidak membaca pikiran dan berusaha menjernihkan asumsi-asumsi yang ada. Garis bawahi, intensional memutuskan tidak membaca pikiran dan menjernihkan asumsi-asumsi. Artinya kita berbicara secara langsung, in person, dan bukan berbicara dalam kepala kita. Ada baiknya juga hindari berbicara melalui orang ketiga. Saya jadi teringat beberapa hari yang lalu saya pergi ke rumah sepupu saya. Sudah berapa bulan saya tidak ketemu dengan anak-anaknya, dan saya lihat ada ponakan saya laki-laki hampir umur 9 tahun. Rupanya pandemi ini dia banyak makan dan badannya cukup gemuk. Dan dia juga suka pakai kaos oblong papanya, jadi udah pasti kedodoran. Sehingga kelihatannya gemuk dan pendek. Saya akhirnya kebablasan, lalu saya komentar, aduh kamu kok banyak makan ya, makan-makan terus, nih udah gemuk nih sekarang. Jangan makan banyak-banyak dong, udah gemuk terus kamu suka pakai baju besar gitu, jadi kelihatannya juga pendek. Ponakan saya ini dia diam aja. Memang waktu itu dia lagi mau naik ke lantai 2, mau mandi. Ini dugaan saya. Waktu mandi, dia itu terus berpikir apa yang dikatakan II-nya. Selesai mandi, dia turun, dia tidak langsung menghampiri saya. Tidak lama kemudian, dia datang. Lalu dia bilang, kamu nggak boleh body shaming loh. Saya langsung ngeh, dan saya langsung say sorry. Oh, sorry ya, II nggak bermaksud mau body shaming. II very sorry. Lalu saya langsung bilang, ya kamu you are very handsome, kamu ganteng kok. Jadi saya tidak berlanjut. Nah inilah yang dimaksud dengan in person. Kita juga bisa belajar dari seorang anak kecil. Nah, jadi ketika ada sesuatu, stop mind reading. Jangan membiarkan pikiran kita berkembang, mengembangkan narasi yang kemungkinan besar itu salah. Lebih baik kita stay cool, kalem, lalu mencari kesempatan berbicara secara langsung. Dan juga jangan hanya berbicara dalam kepala kita, sebisa-bisanya hindari juga berbicara melalui orang ketiga. Stop mind reading dan clarify expectations. Hukum Taurat ke-9 juga mengatakan, janganlah mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ketika kita membuat asumsi tentang seseorang yang telah melukai kita, misalnya tentang istri yang kecewa karena suami tidak menelepon. Kita berasumsi tanpa mengklarifikasi dengannya. Lalu ada cerita di dalam pikiran kita, asumsi itu. Nah, kita percaya pada bohong atau asumsi tentang orang tersebut yang ada dalam pikiran kita. Mengapa disebut bohong? Karena kita belum mengecek dengannya. Sangat besar kemungkinan kita percaya pada sesuatu yang tidak benar. Kita membuat asumsi yang salah. Itulah bahayanya membaca pikiran tanpa menjernihkan fakta atau ekspektasi. Kedua skill ini, berhenti membaca pikiran dan menjernihkan ekspektasi, adalah kunci untuk memelihara relasi yang sehat, mencegah salah paham yang semakin besar di dalam persahabatan, di dalam keluarga, tempat kerja, dan gereja, apalagi relasi yang sangat penting bagimu seperti suami istri atau dengan anak dan sebagainya.
Berhenti membaca pikiran, menjernihkan ekspektasi. Poin kedua dari 8 skill emosi yang sehat. Tujuannya adalah menjernihkan apa yang dipikirkan oleh orang lain dan tidak membuat asumsi sendiri. Prinsip yang harus kita pegang, jangan pernah berasumsi Anda tahu apa yang ada dalam pikiran atau perasaan orang lain. Untuk itu, kita bicara in person, secara langsung. Kita boleh pertama minta izin untuk membaca pikirannya. Sorry, menurut saya, aku berpikir kamu seperti ini. Kamu boleh bertanya, apakah yang kupikirkan itu benar? Mari kita semua mau membangun relasi yang sehat, keluarga yang sehat, komunitas yang sehat. Mari kita terus latihan, perhatikan apa yang ada di pikiran kita. Mulai hari ini, mari kita memegang prinsip, aku tidak akan berasumsi. Ketika ada sesuatu, aku akan mencoba berbicara secara langsung dan menanyakan untuk mengklarifikasi supaya salah paham tidak melebar. Supaya aku bisa mengenal orang sebagaimana dia adanya. Tuhan memberkati kita.